ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. Kaum muslimin, hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sambil kita menundukkan kepala, menghubungkan hati dengan Allah Subhanahu wa taala, juga sambil kita beriktikaf, seraya kita merenungi nikmat dan rahmat Allah. Hidup kita ini adalah hidup di dalam nikmat Allah. Hidup kita nyonya hidup dalam nikmat Allah, dalam karunia Allah. Maka oleh karena itu, mari senantiasa kita memperbanyak puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang asyakirin, pandai mensyukuri nikmat, rahmat dan karunia Allah. Demikian juga kita menjadi hamba-hambanya yang al-abidin, senantiasa beribadah, berubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga salawat dan salam senantiasa kita bermohon pada Allah. Semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hidup di akhir zaman ini tidak pernah bertemu dengan beliau. Dengan tuntunan beliaulah kita akan selamat sampai kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, sebagai judul khutbah kita pada hari ini, apa yang menjadi tujuan hidup? Yang jadi ketujuan hidup kita di atas dunia. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Walaupun ini sesuatu yang kita ulang-ulang, kajian yang berulang-ulang. Sebelumnya, khatib kembali mengajak diri kami sendiri dan jamaah sekalian. Kita memperhatikan sebuah pesan yang paling utama hari Jumat. Pesan inti adalah ittaqullah. Takwa yang sungguh-sungguh kita kepada Allah. Secara totalitas. Sebagaimana firman Allah, Allah panggil kita dengan panggilan yang khusus juga. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai hamba Allah yang beriman, bertakwa kamu semua pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang betul-betul. Di masjid kita takwa. Di tempat lain juga kita takwa. Di kantor kita takwa. Di mana kita mencari rezeki pun takwa juga kita bawa. Sampai di jalan raya pun, kalau memang ada lampu isyarat itu merah,
Masuk juga takwa di situ. Jangan menerobosi lampu merah itu, takwa juga patuh itu. Walaupun tidak ada ayat khusus menyangkut masalah jangan menerobos lampu merah. Tapi itu nilai-nilai takwa, nilai-nilai kepatuhan, norma-norma yang berlaku. Jadi dalam seluruh hidup dan kehidupan kita, marilah kita bawa takwa itu. Kalau diibaratkan bahwa dunia ini bagaikan sebuah lautan yang sangat dalam, samudra yang sangat luas, perlu bahtera. Perlu bahtera. Dikala kita berada dalam bahtera itu, kita tidak akan karam. Tidak akan tenggelam. Ini yang barangkali perlu kita perdalam terus. Kalau di segi pengetahuan kita, secara kognitif, secara ilmu, secara pengetahuan, sudah sangat paham kita dengan takwa. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjunjung tinggi segala perintah Allah, menjauhi larangannya. Tetapi dalam pelaksanaan terjadi hal-hal yang kontradiktif. Orang yang berbuat salah pun tahu itu salah. Sampai-sampai seseorang membunuh. Tahu secara hukum agama itu dosa sangat besar. Secara aturan negara juga seperti itu. Kenapa dia lakukan? Kenapa orang tersebut melakukan? Ini yang timbul tanda-tanya besar. Juga kita bawa ke diri kita, apakah masih ada sesuatu yang sudah kita ketahui, tetapi kita langgar dengan apa yang kita ketahui itu. Maka perintah Allah itu ittaqullaha haqqa tuqatih, betul-betul. Jangan pura-pura, jangan munafik. Di mana saja berada. Bukan hanya di masjid nampak takwa, di luar masjid tidak takwa, itu munafik. Karena akhirnya kita akan mati semua ini. Ini kan kita calon-calon orang mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dikala nanti mati kamu, jangan mati kecuali mati dalam Islam. Mati selamat iman. Ada kesenambungan hidup ini dengan mati. Kalau hidup ini kita berada di dalam tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah, insya Allah dikala kita menghadap Allah, Allah terima kita sebagai hambanya. Dan kita senantiasa berdoa supaya mati dalam keadaan Islam, Muslim, selamat iman kita, selamat akidah kita, selamat kita Allah terima kita sebagai hambanya. Ini yang perlu kita pikirkan. Hal-hal seperti ini tidak mungkin dipikirkan oleh orang lain. Masjid inilah merupakan tempat kita tafakur, yang sangat mendukung, menghadirkan hati, menimbulkan keinsafan. Cepat kita ke masjid, berdirian itikaf, tafakur. Akan kemana saya ini? Kondisi di masjid mendukung. Tapi kalau kondisi di warung kopi tidak mendukung. Di kafe-kafe itu nggak mendukung. Di sana yang ada cerita besar-besar menurut profesi masing-masing. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, akan menjadi salah seorang mendapat perlindungan khusus nanti hari kiamat adalah orang-orang yang hatinya dekat dengan masjid, senang ke masjid. Sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah la zilla illa zilluhu. 7 golongan manusia nanti di hari akhirat tidak mendapat perlindungan dari siapapun kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 itu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid, terpaut dengan masjid. Terikat beribadah, terikat membangun masjid, terikat menjaga kebersihan masjid, terikat senang melihat masjid, ikut berpartisipasi apa saja kegiatan di masjid. Semua termasuk itu. Maka Nabi mulai dengan qalbuhu, hatinya mu'allaqun bil masajid.
terpaut dengan masjid, terikat dengan masjid, lengket dengan masjid. Maka dikala di masjid kita kan tenang ini, tenang. Sebesar apapun masalah di luar, masuk ke masjid tenang kita, tentram kita. Cuma kita jaga saja jangan tertidur di masjid. Dan sebagian orang masuk masjid tertidur. Maka ada rencana, biarlah masuk masjid biar tertidur. Hilang pahalanya. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian, apa tujuan hidup kita ini? Allah telah jelaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 56 tadi yang kita baca. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat, berubudiyah. Dan Allah tidak mengambil manfaat dari ibadah kita. Kalau kita pun sepakat satu luk semawe ini, seluruh dunia jangan beribadah, Allah tetap Allah. Allah bersifat istighna. Allah Maha Kaya, tidak butuh kita. Cuman Allah berikan jalan. Kalau kamu hidup, ingin bahagia hidup, dunia akhirat, ini jalannya. Kalau mau kamu tempuh. Kalau tidak, tenggulang. Sebaliknya. Ini yang perlu kita renungi ulang. Kita renung, selama ini, dalam tempo 24 jam sehari semalam, berapa jam saja yang khusus kita manfaatkan untuk beribadat pada Allah. Kalau tidak, rugi. Tujuan hidup tidak ada lain adalah beribadah. Berubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitas yang kita lakukan harus mengandung nilai ibadat. Bukan hanya salat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, bukan hanya zakat dan sebagainya. Seluruh aktivitas hidup kita ini harus mengandung nilai ibadah. Walaupun membuang sesuatu yang ada di sebuah tempat yang bisa mengganggu orang lain. Pokoknya coba kita bayangkanlah. Menjaga kebersihan ibadah. Sebuah gerakan yang sangat kita dukung pada saat ini. Pemerintah Kota Los Mawai sedang menggerakkan kebersihan, kesucian. Termasuk di masjid kita ini. Dikala kita melihat, oh di sini kurang cocok, kurang nyaman, kurang bersih. Apa inisiatif kita? Sebagai wujud rasa kita memiliki. Bukan kita sampaikan keluar, oh di sana sangat kotor, di sana sangat licin. Apa yang bisa kita ikut berpartisipasi? Dan kebersihan itu merupakan salah satu bahagian daripada cabang iman. Kalau kita belajar masalah kitab fikih, tidak ada bab salat pertama, langsung babut taharah. Bab bersuci. Cuma kadang-kadang normatif ataupun teori-teori yang ada dalam Islam ini, ajaran Islam itu kadang-kadang sebahagian dipraktekkan orang. Dipraktekkan orang. Maka orang itu kita lihat orang-orang di luar Islam katakanlah bersih-bersih, walaupun bukan kali ya tidak suci, tapi bersih kita lihat. Nah, ini kenapa diambil orang, ajaran kita diambil orang. Jangan kita biarkan lagi diambil orang. Seperti bangun subuh. Ya, orang non-muslim selama ini. Coba lihat, azan pertama mereka itu udah jalan-jalan. Jalan-jalan ke waduk sana. Walaupun pakai celana pendek. Makanya kita harus duluan yang bangun. Azan pertama. Bukankah itu ajaran kita diambil orang? Maka dalam sebuah buku ditulis, Limadza ta'akharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Judul bukunya. Limadza ta'akharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam tertinggal selain Islam maju? Sebagai judul yang menarik. Di dalamnya dibahas antara lain isinya orang Islam meninggalkan ajaran agamanya, orang lain maju diambilnya ajaran Islam dipraktekkan oleh mereka. Di antara lain gitu. Maka marilah kita kembali kepada ajaran kita yang sebenarnya. Hidup kita ini ibadat. Ada tujuan hidup jangka panjang, ada tujuan hidup jangka pendek, dan ada tujuan hidup jangka menengah.
Jangka panjang dunia akhirat, dunia sampai meninggal. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bukankah itu jangka panjang? Beribadah terus kamu pada Allah sampai kamu menemui ajal. Jangan berhenti-berhenti. Jangan berhenti-berhenti. Ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita kepada generasi putra-putri kita. Jangan banyak terbuang waktu. Sayang itu. Ya, sayang. Tantangan berat hidup pada zaman ini. Nah, ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadah terus pada Allah sampai kamu mati. Itu batas terakhir. Nafas-nafas terakhir mau mati pun beribadah juga. Mampu kita lafazkan kalimah la ilaha illallah. Sudahkah kita teringat seperti itu? Sudahkah kita tidur malam mengakhiri dengan kalimat itu? Coba kita rekam tiap malam waktu tidur terakhir, kalimah la ilaha illallah, tutup mata. Kalaupun nggak bangun lagi, itulah kalimat terakhir. Kalau yang lain, belum tentu. Ya, konsep-konsep seperti ini yang perlu kita laksanakan dalam hidup dan kehidupan kita ini. Ibadah juga seperti itu. Ada ibadah jangka pendek, ibadah harian, sholat, 5 waktu. Ada ibadah Jumatan, mingguan, salat Jumat. Kumpulan dari harian dan Jumatan jadi sebulan, 4 minggu, 4 Jumat sekali, 5 Jumat sekali, setiap sebulan terkumpul dalam buku amal kita. Pada suatu hari nanti, Iqra' kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Tolong baca buku amalmu sebagaimana yang kamu lakukan sendiri. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup kamu sendiri pada hari ini yang menjadi saksi. Lengkap Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ada ibadah tahunan, puasa, ya, saum, siam, zakat, itu tahunan. Nggak ada zakat tiap minggu. Dikumpul dulu. Setahun sampai hisapnya. Ada ibadah seumur hidup sekali. Haji. Nggak ada haji tiap tahun. Bahkan sekarang sudah diatur. Karena ibadah seumur hidup sekali. Bisa bertahan seumur hidup sekali. Sejauh mana mampu kita memelihara ibadah haji itu. Ini semua Rasul atur itu. Lewat hadis-hadis Rasulullah diatur supaya tidak ada waktu yang kosong. Ibadah yang paling ringan lagi, yang setiap saat boleh. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ingat terus pada Allah, itu ibadah juga. Baik kamu berdiri, duduk dan berbaring sekalipun. Karena hidup kita ini semua punya tujuan hidup. Apabila tujuan besarnya sudah tercapai, insya Allah tujuan yang kecil-kecilnya tercapai. Tujuan berumah tangga, itu apa? Bahagia. Sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau tidak ada ibadah, nggak bahagia. Yakinlah itu. Ibadah juga secara tujuan umumnya. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Tujuan hidup bahagia. Kalau tidak ibadah, nggak bahagia. Maka kadang-kadang sebahagian orang tidak beribadah cari bahagianya dengan hal lain. Bahkan narkoba, minuman keras dan sebagainya. Maka janji Allah dalam surah An-Nahl 97, tujuan bahagia hidup ini, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang siapa yang beramal soleh, ibadah itu. Laki-laki dan perempuan dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh akan kami jadikan hidupnya itu bahagia. Kalau sekali hidup dunia ini enggak bahagia, untuk apa hidup? Itulah kira-kira kalau kita bertanya, karena konsepnya sudah cukup. Apa kuncinya? Amilal salihan, amal saleh, ibadahlah itu. Min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, syaratnya modal utamanya mukmin, iman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, jaminan Allah hidupnya bahagia. Tidak salah firman Allah itu, yang salah kita.
Belum cukup di situ, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami balas nanti pahala kepada mereka, balasannya lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Balasan Allah untuk kita tidak sebanding. Nikmat Allah yang kita nikmati dengan nikmat Allah, dengan pengabdian kita kepada Allah, seakan-akan kita malu pada Allah. Malu pada Allah. Teman kita tidak punya malu. Ya, mata yang bisa kita melihat. Kadang lihat yang enggak, lihat yang bukan-bukan. Lihat sesuatu yang bisa mematikan mata hati. Maksiat hati namanya, lewat maksiat mata. Coba kita batasi untuk mengendalikan diri. Itu mata yang Allah lihat. Allah berikan mata. Maka Allah akan tuntut nanti. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, jin dan manusia juga. Akan kami penuhkan kebanyakan daripada jin dan manusia neraka itu. Kami penuhkan neraka dengan jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Bagi mereka aku berikan pikiran tapi enggak berpikir. Allah tuntut itu. Lahum a'yunul la yubsiruna biha. Bagi mereka aku berikan mata agar melihat mana yang baik, mana tidak baik. Walahum adzanul la yasma'una. Bagi mereka aku berikan telinga tapi enggak dengar mana yang baik, mana. Ulaika kal an'am, seperti binatang, kata Allah. Binatang ternak, kasar sekali itu. Walaupun ada juga orang senyum-senyum juga waktu dengar ada itu. Entah mungkin karena enggak mengerti. Ulaika kal an'am bal hum adhal, malah lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka itu lalai. Jamaah rahimakumullah, inilah barangkali beberapa hal tuntunan Allah lewat hadis-hadis Rasulullah SAW untuk menjadi semacam pencerahan diri kami sendiri dan juga kita semua. Jangan salah tujuan hidup ini. Beribadah terus pada Allah di mana saja kita berada. Kerjakan sekecil apapun, yang penting bernilai ibadah. Kalau memang tidak jadi nilai ibadah, kita tinggalkan terus. Oh, duduk lama-lama di tempat tertentu, hilang waktu, ini bukan ibadah. Potong terus. Daripada tinggal ibadah salat subuh nanti. Itu dalam rangka kita menjaga waktu. Kita punya akal, Allah mengatakan akan ku berikan siksa dikala kamu tidak mempergunakan akal. Oh, ini bermanfaat, walaupun kecil kita lakukan. Oh, ini tidak bermanfaat, tinggalkan. Mudah-mudahan hidup dan hidupan kita ini akan bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.